Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Come back again to my channel, Mensal Hamid. It's been a long time gue nggak upload video. Gue minta maaf banget ke kalian semua. Iya, karena gue sibuk banget. Kali ini gue pengen bahas permintaan dari seluruh subscriber gue, dari seluruh penonton YouTube gue. Karena gue dulu sempat bikin video about review treatment yang ada di klinik Ria Beauty. So mereka pada minta sama gue buat klarifikasinya, dan itu udah 6 bulan yang lalu, maybe, I don't know. But sekarang gue bakal coba buat dari beberapa research dan informasi di internet yang gue dapet. For honestly, gue belum coba ke kliniknya, gue juga belum coba buat treatment di sana. Tapi kita mulai aja dari klarifikasi dan review ini dulu ya. Sebenarnya salah sih kalau gue bilang klarifikasi, lebih ke review aja sih sebenarnya. Oke, so let's check it out. Oke, sedikit permulaan dulu guys. Jadi awal-awalnya gue tahu tentang Ria Beauty itu karena ada salah satu dari DM di Instagram gue yang nge-DM gue, "Kak, coba deh cobain ke Ria Beauty bla 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 bla." Terus dia nunjukin tentang progres mukanya yang treatment baru sekali di sana, yang punya progres hampir 80%. And I'm wondering, tapi kayak ya udah. Dan gak jauh dari itu, selang beberapa jam dari itu, tiba-tiba Ria Beauty official account-nya tuh nge-follow gue gitu kan. Akhirnya gue notice dan gue cek, wah gue baru tahu nih kok ada klinik kayak gini nih, keren nih, gue pengen coba gitu. Gue belum bikin apapun tentang video tentang Ria Beauty sama sekali. Terus udah tiba-tiba dia nge-follow gue gitu aja. Sampai akhirnya gue bikin lah video tentang Ria Beauty. Gak beberapa lama gue bikin Ria Beauty videonya tentang gue yang penasaran dan pengen coba treatment ke sana. Gak beberapa lama dari situ tiba-tiba nge-boom nih daripada netizen gue nih yang ngomong kalau banyak yang bilang itu katanya treatmentnya salah atau nggak bener. Gue nggak tahu juga. Terus ada video dari Dr. Richard juga yang ngebahas tentang klinik tersebut, kalau penanggung jawabnya di situ bukan dokter dan segala macamnya. Gue nggak ngerti dan nggak terlalu ngikutin itu juga. Tapi nggak berselang dari situ tiba-tiba IG gue di unfollow dan di block sama Ria Beauty. Jadi janggal aja sih gue pada saat itu. I mean why, demi Allah tiba-tiba hilang. Gue nggak bisa searching pakai akun gue sendiri, sampai gue searching pakai fake account baru bisa gitu. Jadi gue juga merasa janggal ya. Sedikit cerita, gue juga nonton video penjelasan daripada Dr. Richard. Terus ya gue netral aja sih, tapi gue ngeliat daripada kolom komentarnya memang ya biasa lah, netizen pro kontra. Banyak yang bilang yang udah kesana tapi iya itu sia-sia dan bla bla abc dan segala macemnya, pembodohan dan segala. Ada juga yang komen bahwa wow, that's a miracle, itu bagus treatmentnya di sana dan kliniknya bagus ya. I mean ya kalau begitu sama aja kayak klinik biasa, karena orang cocok-cocokan gitu. It's not as wonderful kalau kita lihat IG-nya gitu. Jadi gue bakal nunjukin ke kalian satu per satu nih. Cuman memang buat di IG-nya itu dari review-reviewnya sih emang keren-keren ya. Tapi kan namanya promosi, wajar ya. So let's check it out. Sebelumnya gue mau sedikit flashback dulu tentang Ria Beauty biar kalian tahu. Ya ini dia akun sosial medianya, dan sekarang gue udah bisa buka lagi ini pakai Instagram gue. Di blokirannya udah dibuka. Ini dia, ini adalah salah satu klinik, lokasinya itu di Malang, dan dia tuh punya salah satu treatment ampuh yang which is sebenarnya derma roller, tapi derma roller tuh sampai kayak gini nih. Kalian lihat video di sini. Nah, sampai kayak gini tuh. Muka orang sampai berdarah dan bengkak kayak gini. Tapi di sini tuh kita lihat banget progres orang yang melakukan treatment di sana tuh luar biasa. Kayak kalian lihat tuh. Yang separah itu tiba-tiba langsung kayak gitu. Walaupun di sini yang pernah gue jelasin di video sebelumnya, gue janggal karena setiap foto-foto before afternya itu, yang after selalu terlihat sedikit ada editan-editannya gitu. Jadi ya nggak tahu juga ya, mungkin ya kameranya mungkin yang terlihat seperti itu, I don't know. Ini kan kita 100% menurut pandangan gua. As you can see, kalau kalian bisa nanti searching sendiri, memang ini metode yang dia lakukan di Ria Beauty ini, derma rollernya agak cukup ekstrim, parah, dengan cara sampai digosok-gosok, ditekan seperti itu. Like make yourself become a mummy like this. Tapi hasilnya sekali dua kali orang langsung bener lah pipinya di sana. Yang ditunjukkan review-reviewnya seperti itu. Nah di sini kan orang jadi penasaran, orang ya udahlah pengen gitu, ayolah sekali gue pengen mulus, apalagi para pejuang-pejuang bopeng ya kan. Nah cuman dari informasi yang gue dapat,
Pertama, Ria Beauty ini dia punya treatment derma rollernya ini nggak sesuai SOP, standar operational procedure lah istilahnya dalam dunia kedokteran gitu. Dan ada kabar juga yang mengatakan bahwa dokter Ria selaku pemilik kliniknya ini sebenarnya bukan dokter. But I don't know apakah dia pernah ngeklaim dirinya dokter. Mungkin emang dia nggak pernah klaim diri dia dokter, tapi orang yang beranggapan seperti itu, I don't know. Tapi gue coba kasih tahu fakta-faktanya aja di sini. Jadi, Dokter Ria ini terdengar kabar dan memang faktanya sih ya yang gue dapat informasinya dari internet dan beberapa sumber ya. Menurut gue sih ini terpercaya kalau dia itu dokteroid. Sekarang yang jadi pertanyaan dokteroid itu apa? Oke, di sini gue udah search. Dokteroid adalah individu yang telah menempuh pendidikan kedokteran lalu membuka klinik tapi belum mendapatkan pengakuan dirinya seorang dokter. Individu seperti ini pun disebut dokteroid. Pengakuan profesi dokter umumnya dibuktikan dengan surat tanda registrasi STR sebagai izin praktik. Jadi kita tarik kesimpulan dokteroid ini sebenarnya orang yang ngerti di dunia kecantikan, atau mungkin kalau misalkan memang dia klinik kecantikan yang ngerti lah tentang hal tersebut. Layaknya pengetahuan dokter dia tahu, tapi dia belum 100% resmi sebagai dokter gitu. Ada yang mungkin menempuh pendidikan, ada juga mungkin yang paham aja. Maybe ya. Kesimpulan yang kita ambil. Nah, di sini dari sumber yang gue dapat dijelaskanlah di sini. Klinik kecantikan yang mengaku memiliki gelar dokter dari CMA. Tampil cantik, merupakan idaman bla 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 bla, intinya kayak gitulah. Oke, di Jalan Candi Panggung Barat. Nah, langsung aja tak tanggung-tanggung ia mengklaim dirinya sebagai dokter. Nah, kalau menurut website ini katanya dokter yang klaim, tapi gue nggak tahu ya. Ini yang gue baca aja. Siptak, diploma, Cidesco, dan bla 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 bla, certified therapist, usut demi usut, akun Instagram dokteroid merupakan pencarian data wanita tersebut menyimpulkan bahwa Ria Agustina bukanlah seorang dokter karena tidak ada nama tersebut di dalam daftar ID. Nah, jadi dari akun dokteroid ini yang memang official account buat mendata setiap kali ada oknum-oknum yang seperti itu, yang janggal-janggal, bukan dokter dan segala macam, buka-buka praktek, sosokan gitu dan apalah intinya, itu nama dia tuh ada terdaftar kalau dia itu sebenarnya dokteroid. Nah, gue buka dong IG-nya, ya nggak sih? IG-nya dokteroid, nih dia IG-nya dokteroid ya. Tuh dokteroid, dan di sini memang ada sih bener. Di sini memang isinya tuh official account yang data-data soal penyalahgunaan dokter-dokter gitulah. Nah, di sini memang ada nih tuh, ya nggak? Bukan dokter, cantik, elok, molek, tentang wajah muka perempuan indah dalam KBBI, bla bla bla. Buat yang maksa dan terobsesi banget pengen cantik dengan cara memutihkan kulit sembarangan, mending pergi ke psikolog atau psikiater konsultasi bagaimana cara supaya percaya diri, bersyukur, menikmati hidup, dan kepoin akun biar makin pinter gitu. Ya bener juga sih. Karena kita saking terobsesinya sangat mudah kita untuk dibuat percaya sama sesuatu yang impossible. Menurut gue sih kayak gitu. Nah, di sini juga dijelasin teknik perawatan kecantikan yang dilakukan oleh klinik Ria Beauty itu sendiri memakai alat derma roller. Derma roller merupakan alat yang berbentuk roda dengan permukaan ditutup jarum kecil berukuran 0,25 mm. Umumnya alat ini digunakan dalam dunia kecantikan dengan penggunaan secara halus. Akan tetapi, dalam kasus klinik Ria Beauty, teknik digunakan dengan cara gosok-gosok secara kencang dan menyebabkan terlalu banyaknya darah yang keluar dan terjadinya peradangan kulit sehingga kulit wajah menjadi bengkak dan perih. Dapat disimpulkan bahwa teknik tersebut merupakan cara yang salah dan tidak sesuai dengan standarisasi medis. Banyak pula teguran dan juga komplain dari berbagai macam pihak, dari warga biasa dan juga kalangan dokter akan teknik yang digunakan klinik Ria Beauty. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat klinik tersebut bungkam. Klinik tersebut sudah mengalami penutupan paksa oleh polisi setempat dan mengalami penutupan secara paksa. Alih demi alih beberapa bulan kemudian Ria Agustina membuka kliniknya kembali tanpa izin. Wow. Ya biasalah, kalau yang begini-begini sih gue wajar aja, di Indonesia emang sering terjadi ya. Ya, you know, sometimes you can buy a law in this country. Periksa lisensi dokter, ini beberapa saran. Jadi dari sini kita udah ngambil kesimpulannya guys. Jadi kalian udah bisa menilai sendiri gitu. Singkat cerita, gue juga pernah nanyain ke dokter spesialis gue yang kalian tahu. Gue nanya ke sana dan gue sempat omongin, dok,
Karena gue juga jauh mau ke sana mau nyobain atau apa, gue tanya, ini gimana sih, gue dengar ada metode kayak gini, hasilnya gini-gini, gimana menurut pendapat dokter, kalau emang ini bisa nggak dokter lakuin yang cara seperti ini ke aku gitu, biar cepet, biar mulus mukanya segala macam. Dan lalu dokternya itu ngeberi penjelasan ke aku kalau metode yang aku dapat, informasi yang aku dapat itu salah, hoax gitu. Ada sih bukti chatnya, cuman nggak etis aja kalau gue mau tunjukin gitu. Jadi I don't know, mungkin dari kalian ada yang berhasil di sana atau mungkin bener. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, kalau metodenya itu salah, metodenya itu nggak bener, faktanya demikian. Dan kalau gue pribadi, gue ragu. Dan gue juga pernah sih ngelakuin hal itu by myself gitu, dari malware sampai parah berdarah. Kalian bisa throwback, fucking flashback ke video gue zaman dulu. Ya hasilnya memang iya kelihatannya langsung mulus 2 minggu, karena pembengkakannya itu yang bikin Bopeng kelihatan naik gitu. Tapi ya ujung-ujungnya balik lagi. Come on, gue udah 2 kali cutter, but you can say my face is not 100% mulus, you know. So at least kalian tuh tetap merawat diri kalian aja, dan jangan terlalu terobsesi dengan itu. Berusaha boleh, tapi kalau sampai lepas bersyukur dan lupa Tuhan sih kata gue, dan akhirnya jadi goblok karena obsesi kalian terbodoh-bodohi dengan iming-iming sih, kata gue itu suatu langkah-langkah yang sangat-sangat bodoh ya menurut gue ya. So sama halnya mungkin ya, kalau gue kasih analogi, kalian minum obat sakit kepala paracetamol gitu kan, anjurannya 1 kali minum 1 tablet. Tapi temen gue ada yang minum obat itu kayak, wah gue udah gak kuat, gue harus kerja sakit kepala, langsung dihajar 2, gak kenapa-napa guys, gak mati gitu, biasa aja. Tapi apakah yang dia lakukan itu salah? Menurut dia ini jadi cepat, yang biasanya gue harus sejam 2 jam dulu baru hilang sakit kepalanya, gue minum sekali 2 langsung sembuh. Tapi kan kita nggak tahu efek samping kedepannya apa. Kalau nanti dia kenapa-napa, atau kalau nanti dia jadi kena ginjal, atau karena overload kandungan paracetamol dalam darah yang nggak bisa diserap tubuh. Dan pasti akan ada masalah-masalah kesehatan lainnya yang ditimbulkan. Mungkin tubuh dia kuat. Kalau kita semua orang mau niru, ada tubuhnya yang kurang kuat, makan obat langsung 2, gak sesuai dosis, tiba-tiba kenapa-napa. Karena setiap hal itu yang udah dijadikan SOP, standarisasi medis, itu pasti udah ada penelitian yang lama guys tentang itu. Biasanya tuh tahunan. Makanya biasanya limit tubuh nih bisa nampung obat sekian, tapi nanti obat keluarinnya dosis pasti jauh di bawahnya, dengan tujuan seandainya terjadi pun efek samping gak parah-parah banget. Kayak gitu guys. Jadi paham ya soal ini. So mungkin itu aja sih yang bisa gue sampein. Itu aja sih review gue. Stay safe, tunggu video-video gue selanjutnya tentang review-review klinik kecantikan dan tentang perawatan gue yang udah gak pernah perawatan lagi because pandemi. Dan ya dokter gue itu gak buka selama pandemi ini. So just, tapi sekarang udah mulai buka ya, PPKM udah kelar. So just see my another video. Please click subscribe button and like this video, share ke teman-teman kalian yang seperjuangan. Dan kalau semisalkan kalian pengen tahu informasi seputar aku, perawatan aku, dokter aku di mana, dan krim yang aku gunakan, yaitu Match Cream, of course, kalian bisa DM Instagram aku dengan syarat subscribe aja dulu channel ini. So bantu aku buat berjuang, bantu aku buat semangat tetap selalu bikin video, dan memotivasi seluruh pejuang-pejuang Bopeng di luar sana. So my name is Mats Alhamid, see you next time.